Nah, itu kan sebenarnya partnernya Buffett yaitu Munger selalu bilang bahwa hal yang dilakukan adalah selalu sitting dan think kan, selalu Iya. duduk dan berpikir. Bang Radit kan suka berpikir waktu itu. Nah, gue pernah dengar konsep yang Bang Radit cerita waktu itu. Ini udah lumayan lama tentang minimalisme. Ya, Di mana Bang Radit itu minimalisme kan bukan berarti kita pelit gitu kan, tapi bukan. kita buy something yang meaningful. Nah itu dapat mindsetnya dari mana? Ketika kita mau beli barang nih bukan untuk impress orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Itu pertama belajar konsepnya di mana, Bang? Pertanyaan-pertanyaan lu tuh membuat gua mikir juga sih, karena kapan ya? Gua tuh bener-bener mengembrace minimalismenya itu tuh mungkin di umur-umur yang nggak terlalu muda sih sebenarnya untuk benar-benar fully embrace. Tapi dulu itu gue selalu dikasih tahu sama orang tua gue untuk tidak pernah menakar sesuatu dari uang. Kayak temen, gue kan hidupnya privilege banget bro. Orang tua gue berkecupan lah, sehingga hidup gue berkecukupan juga. Cuman teman-teman gue kayak misalnya ada tukang AC main ke rumah, gue kenalan sama anaknya, gue nginep di rumah anak tukang AC di yang kebetulan juga tetangga, maksudnya masih ada kompleks sebelah rumah gue. Diajak jalan-jalan sama orang tuanya beli baju di Blok M bro. Waktu itu dibeliin baju gue di sana. Jadi artinya keluarga gue tuh selalu bilang bahwa uang itu bukan tanda bahwa kita harus merasa lebih baik dari orang lain. Uang itu bukan berarti lo harus milih, lo harus temenan sama yang punya uang juga segala macam. Jadi itu dilepas ke predikat-predikat diri kita. Itu yang orang tua gue kasih tahu ke gue, yang which is sama gue jalanin hingga hari ini. Nah hubungannya sama minimalisme adalah ketika gue sudah terbiasa tidak membuat apa yang gue punya atau yang gue pakai atau yang gue miliki itu terkait dengan harga diri gue, maka lebih gampang gue untuk membeli barang yang hanya untuk diri gue. Ngerti gak sih? Oke, Maksud oke. gue Paham. alur berpikirnya gitu. Nah, baru gue menemukan dokumenter soal minimalisme yang ada di Netflix itu. Baru gue melihat banyak orang bahas soal minimalisme gitu. Nah, dari situ mungkin baru gue fully embrace. Tapi bahwa seednya itu ada dari kecil ditanemin untuk membantu gue berpikir ke arah sana ya mungkin dari berapa tahun yang lalu. Tapi gue fully embrace ketika udah ada coin that term itu, ada orang nge-coin term itu. Kan selama ini kan gue nggak tahu ada termnya bahwa ini namanya minimalisme gitu. Oke. Kalau kita ngomong minimalisme kan berarti membeli barang-barang yang Bang Radit suka dan untuk hanya diri sendiri. Betul. Nah, mungkin pertanyaan simpel adalah apa sih barang-barang itu yang mungkin Bang Radit atau hal ya bisa jadi experience, bisa jadi barang. Bang Radit kan orang yang ibaratnya saya pernah dengar udah pernah mencapai dana pensiun, nanti kita akan bahas. Ya 2019. Ya. Tapi dari situ kan berarti banyak spending nih yang dicoba-coba untuk minimalisme tadi. Oh, saya Iya sukanya banget. ini, sukanya ini, sukanya ini. Apa menurut Bang Radit top spending, either itu experience, either itu barang yang Bang Radit ngerasa paling dapat joy dari situ? Dapat joy. Iya, dapat senang dari situ. Spending. Bro, 100% liburan bersama keluarga sih. 100%. 100%. Karena sekarang bukan bisnis ya. Sekarang tujuan gua adalah making memory gua. Gua umur udah 40 tahun, 41 gua. 41 Baru ya. ulang tahun gua bulan lalu. Angka harapan laki-laki Indonesia berapa? 74, 75 Ya. mungkin. Which is gua udah setengah jalan lebih Lebih ya. lebih setengah jalan. Now I'm counting down bro. Gue udah ngitung mundur sekarang. Tinggal 200-an bulan tuh berarti ya. Ya nggak usah dihitung banget, nggak usah banget dihitung sih. Cuman kalau lu di umur lu berapa umur sekarang? 25, gue udah hitung juga 600 bulan. Anjir, 25 lagi. 25 itu di umur lu tuh gue masih mikirnya maju. Artinya, tahun depan gue 27, tahun depan gue 28 nih ada excitement baru apa lagi yang bisa gue dapetin dalam hidup. Sekarang gue udah mundur, kayak misalnya berapa sisanya. Bukan yang kayak, bentar lagi 27, nambah, tapi udah berapa dari kuota harapan hidup itu gitu. Ya mudah-mudahan sesuai harapan hidup dan lebih ya. Tapi kita nggak pernah tahu nasib ya. Itu sama banget lagi Bang, gue udah hitung mundur juga. Nah, berarti lo lebih visioner dari gue pas umur 25 berarti. Karena 25 gue nggak pikiran itu. Oke. Gue kepikiran pas 40 kemarin. Karena 40 mungkin karena 40 kali ya. Udah ada angka baru ya. Kepikiran. Nah, sehingga sekarang pertanyaan gue adalah di waktu yang sudah dihitung mundur itu apa yang mau gue lakuin dengan uang gue. Oke. Nah ternyata gue nemu jawabannya, gue harus making memory.
Lebih konkretnya lagi, gue harus making story. Gue harus bikin cerita. Jadi sekarang fokus gue adalah di cerita apa yang bisa gue dapat dari barang yang gue beli. Cerita apa yang bisa gue dapat dari uang yang gue spend untuk pengalaman atau apapun. Maka kemarin gue habis liburan bro akhir tahun. Sama anak-anak gue kita ke Singapura. Saya sempat lihat. Hah? Ada beli jam juga kan? Beli strap. Oh, beli strap. Beli strap. Lo kasih api-api itu, iya gue kan. Beli strap. Wah itu gue memanfaatkan waktu gue. Karena memori jadi keisi gitu. Gue bonding sama anak gue segala macem. Dan buat anak gue itu jadi memori yang masuk ke kepala mereka. Gue mau suatu hari kalau gue udah meninggal dunia. Mereka bisa cerita bahwa dulu sempat liburan sama papa ke sini. Papa pernah kayak gini segala macem. Begitupun juga istri gue bisa punya memori soal gue. Jadi sekarang gue in business of making memory yang bagus-bagus buat diri gue sih. Coba kita tarik mungkin dari memori tadi ya. Memori tadi kan ini minimalisme kan about spending di apa yang kita suka. Contoh kita mungkin pakai salah satu idola gue, Warren Buffett kan dari dulu. Buffett itu selalu bilang bahwa semua yang dia lakukan tuh sama. Tapi ada satu hal yang dia tuh mungkin lakuin beda dibanding orang lain. Yaitu travel. Karena dia nggak bisa nunggu di bandara. Of course dia Warren Buffett, dia nggak bisa nunggu di bandara. Nah ini ada lifestyle inflationnya nggak bang? Kalau misalnya tadi kita ngomong minimalisme, dari awalnya mungkin nyaman naik ekonomi nih ke Singapura. Sekarang mungkin udah nggak mau kok, karena mungkin Bang Radit banyak yang kenal, banyak yang tahu, banyak yang minta foto. Mungkin bisnis habis itu naik ke first class atau mungkin jadi charter. Ini kira-kira gimana bang? Transisinya nih, apakah uang itu bisa dipakai untuk ke sana? Oke. Ini gue dapat dari buku I Will Teach You How to Get Rich dari Ramit Sethi. Dia ada konsep yang namanya money dial. Jadi gue orangnya cukup sangat mikir kalau mau spending. Jadi barang-barang yang gue pakai sekarang ini celana udah lama banget, sepatu dibeliin sama Anissa. Kaos akhirnya gue baru beli di Singapura nih gue beli 5 warna putih juga. Gantiin kaos-kaos Uniqlo gue yang udah mulai kuning. Waduh sama lagi, gue hitam Uniqlo semua. Bagus hitam tuh. Hitam, jadi gak terlalu kelihatan kalau ini iya. kan ya. Nah jadi gue tuh sangat mikirin ini celana ini udah gue entah berapa lama nih. Ini umurnya udah lama. Jadi gue sangat mikir kalau untuk spending. Nah si Ramit Sethi argumennya dia adalah you have to have that one money dial yang lo pencet tut gitu lo nggak mikir. Karena mau nggak mau lo harus nikmatin duit lo kan. Ya. Nah akhirnya karena tadi gue pengen bikin memori sama keluarga gue, maka money dial itu adalah segala hal yang untuk bikin memori itu, which is traveling tadi bersama keluarga, experience bersama keluarga gue. Itu yang gue pencet tut. Nah nyambung ke lo, inflationnya dari mana? Gua akan spending sebanyak-banyaknya supaya memorinya enak dan kita nyaman ketika ngelakuin memori itu. Oke. Artinya bisnis kelas ketika gua bersama anak-anak gue gitu. Dulu tuh bercandaan gue sama Anissa tuh, aku nanti kalau misalnya jadi orang tua, anak tuh harus di ekonomi, kita di bisnis gitu. Gak mau mereka harus di bisnis juga, tapi gak bisa bro, kalau udah punya anak gak bisa bro. Bro itu semua beda, kenyataan tuh berubah semua. Hotel harus yang enak. Iya. Pakai taksi kemana-mana, nggak mikir. Iya. Nah, ketika gue selesai ngitung nih liburan kemarin nih, ternyata hampir 1,5 kali lipat dari budget yang gue siapin. Oke. Tapi ya udah gitu. Oke, jadi money dial lu khusus di traveling. Kalau kita mungkin pindah dari experience ke barang, ada nggak kira-kira satu barang yang menurut Bang Radit tuh paling valuable? Ini nggak se-valuable memory, cuman ini valuable untuk Bang Radit. Valuable itu dari sisi harga atau Happiness. Oh, dari happiness. Ada satu game yang gue mainin, namanya Path of Exile. Ini yang orang ngelihat worth it apa enggak ya? Gue bicara dari sudut pandang itu aja ya. Si Anissa kan suka belanja baju lah ya. Dia juga tahu gue jarang belanja baju juga kan. Jadi ada satu baju bro di game Path of Exile itu Armor. Itu kan game free. Gue beli harga 5 juta. Baju digital. Terus Anissa ngelihat kan, kamu beli apa itu? Beli armor baju itu namanya armornya Kitafa bro. Udah nggak ada lagi tuh, limited tuh. Dia ada api-apinya gitu. Ini kelihatan culun banget ya. Terus beli berapa? 5 juta. Mahal banget baju nggak bisa dipakai segala macam. Tapi buat gua itu valuable banget buat gua. Oke, paham. Kenapa? Karena gue bisa pakai baju Kitafa itu. Terus gue berdiri di town hall-nya, town center-nya. Nanti orang-orang random ngelewatin gue terus ngechat.
nice armor bro. Dia cabut. Nah, argumen lain kenapa gue beli, jadi karena ini game gratis, itu developernya juga developer kecil di New Zealand apa Australia gitu. Nah dia bikin supporter pack bro. Jadi supporter pack itu ada yang cuma 100.000, 500.000, ada yang paling mahal 5 juta. Nah gue beli yang paling mahal. Jadi gue bayar buat support mereka dapat 5 juta. Sebagai timbal baliknya mereka ngasih gue armor. Oke. Jadi, nah gue suka spending yang kayak gitu. Oke. Yang ada story-nya, yang ada nilainya, dan gue bisa ngerasain ini worth it apa enggak buat gue. Oke. Siapa yang ngerasa itu worth it 5 juta? Armor buat di game doang gak bisa dipakai kemana-mana. Tapi kalau buat gue, itu termasuk yang paling valuable buat gue. Oke.